Apakah kita pernah berpikir bahwa sebuah titipan bisa mengguncang sistem keuangan nasional? Bukan karena jumlahnya yang kecil, tetapi justru karena jumlahnya yang terlalu besar. Bukan karena soal untung dan rugi, melainkan karena soal kepercayaan dan akad. Ketika dana milik Muhammadiyah dibedakan dari Bank Syariah Indonesia, banyak orang mengira ini hanyalah urusan administratif. Paling cuma pindah bank biasa, paling hanya strategi keuangan, namun perlahan publik mulai sadar. Ini bukan sekedar perpindahan rekening, ini adalah tentang makna syariah yang diuji di dunia nyata. Untuk memahami mengapa kasus ini menjadi sorotan, kita harus kembali pada satu konsep penting dalam perbankan syariah, namanya akad wadiah. Akad wadiah adalah akad titipan murni. Nasabah menitipkan dananya dan bank berkewajiban menjaga dana tersebut. Bukan untuk investasi, bukan juga untuk bagi hasil, dan tidak ada janji imbalan apapun. Jika bank memberi bonus, itu murni hibah sukarela, bukan hak yang boleh dituntut. Disinilah filosofinya. Dalam wadiah yang dijaga bukan hanya uang, tetapi amanah. Lalu muncul pertanyaan, mengapa dana sebesar itu tidak ditempatkan pada angkat investasi? Karena itu bukan dana bisnis, bukan dana spekulasi, dan bukan dana untuk mengejar imbal hasil. Itu adalah dana umat. Dana untuk pendidikan rumah sakit, layanan sosial, dakwah, dan kemanusiaan. Dana yang harus dilikuid, aman, tidak beresiko, dan siap digunakan kapan saja. Karena itulah wadiah dipilih, bukan demi keuntungan, tetapi demi kehormatan dana umat. Namun kemudian, publik dikejutkan oleh satu peristiwa. Dana itu dipindahkan, bukan jutaan, bukan ratusan juta, tapi dalam skala yang sangat besar. Dan sejak saat itu, pertanyaan demi pertanyaan bermunculan. Ada apa sebenarnya? Apakah ini soal teknis atau ada masalah yang lebih dalam? Media mulai membicarakannya, pengamat ekonomi mulai menafsirkan, bahkan netizen pun mulai berspekulasi. Namun satu hal pasti, isu ini menyentuh urat nadi kepercayaan publik. Yang membuat kasus ini tidak bisa dianggap remeh adalah karena siapa yang terlibat di dalamnya. Di satu sisi, sebuah organisasi Islam besar dengan sejarah lebih dari 1 abad yang mengelola pendidikan, kesehatan, sosial, dan ekonomi umat. Di sisi lain, sebuah bank syariah nasional yang membawa nama syariah sebagai identitas utamanya. Ketika keduanya berada dalam satu ruang keuangan, lalu terjadi pergeseran besar, maka yang terguncang bukan hanya sistem internal, tapi juga kepercayaan jutaan nasabah di seluruh Indonesia. Lalu, kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar, apa sebenarnya masalah utama dari peristiwa ini? Apakah semata soal uang? Atau apakah soal layanan dan soal keuntungan? Jawabannya bukan itu intinya. Inti persoalannya adalah bagaimana suatu akad dimaknai dan dijalankan. Wadiah dalam syariahnya adalah titipannya harus dijaga dengan penuh amanah. Bukan dana yang dikomersialkan secara agresif, juga bukan dana yang diselubungi ekspektasi keuntungan. Namun, ketika sebuah akad mulai bergeser dari makna aslinya, dipraktikkan layaknya instrumen bisnis dan diberi perlakuan seperti dana investasi, maka disitulah muncul ketegangan antara teks dan praktik. Secara hukum mungkin masih sah, namun secara etika syariah ia mulai dipertanyakan. Dalam ekonomi syariah, yang diuji bukan hanya keabsahan kontrak, tetapi juga kejujuran niat dan kesesuaian praktik. Syariah tidak hidup di atas kertas. Syariah hidup dalam cara mengelola dana, cara memperlakukan nasabah, dan cara menjaga amanah. Ketika akad hanya menjadi formalitas administratif dan nilainya tidak lagi dijaga dalam praktik, maka syariah berubah dari ruh menjadi sekedar simbol. Dan di titik inilah kasus ini berubah dari sekedar isu keuangan menjadi isu moral dan kepercayaan.
Karena dana umat bukan sekedar angka, ia adalah keringat para donatur, harapan para pasien, masa depan para pelajar, dan amanah dari jutaan anggota. Jika dana sebesar itu berpindah, tanpa kejelasan yang dipahami publik secara luas, maka wajar jika kegelisahan pun muncul. Dampaknya tidak berhenti di satu lembaga. Nasabah mulai bertanya lebih dalam. Selama ini dana saya dikelola dengan akad apa? Apakah benar-benar sesuai syariah atau hanya label saja? Apakah amanah benar-benar dijaga? Masyarakat menjadi lebih kritis, lebih sadar akad, dan lebih berani bertanya. Dan ini adalah satu dampak penting dari kasus ini, yaitu kesadaran publik mulai meningkat. Orang tidak lagi hanya melihat ini bank syariah atau bukan, tetapi mulai melihat bagaimana akadnya dijalankan dengan sesungguhnya. Bagi industri perbankan syariah, kasus ini adalah peringatan keras bahwa kepercayaan tidak bisa dibangun dengan iklan, tidak cukup dengan logo halal, dan tidak cukup dengan istilah Arab dalam produk. Kepercayaan hanya bisa dijaga dengan satu hal, yaitu amanah yang konsisten. Karena ketika amanah runtuh, yang hilang bukan hanya satu nasabah, tetapi kepercayaan kolektif masyarakat. Kasus ini juga mengajarkan satu hal besar kepada kita, bahwa akad bukan sekedar kesepakatan hukum. Akad adalah komitmen moral. Ketika seseorang menitipkan hartanya dengan akad wadiah, ia tidak sedang mencari keuntungan, tetapi ia sedang mencari rasa aman. Dan ketika rasa aman itu terganggu, maka persoalannya bukan lagi angka, tetapi rasa percaya yang terluka. Pada akhirnya, kasus ini tidak sesederhana pertanyaan siapa yang benar dan siapa yang salah. Ini adalah tentang satu pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah sistem keuangan syariah kita masih setia pada ruh akad? Karena syariah bukan hanya tentang apa yang boleh dilakukan, tetapi tentang apa yang pantas, adil, dan amanah untuk dijalankan. Jika akad hanya menjadi tulisan di kontrak, maka syariah berhenti sebagai simbol. Namun, jika amanah benar-benar dijaga, maka keuangan syariah akan hidup. Bukan hanya di buku laporan, tetapi juga di hati umat. Dan mungkin kasus ini adalah pengingat bagi kita semua, bahwa keuangan syariah bukan hanya soal bebas riba, tetapi juga soal kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab moral. Karena pada akhirnya, yang menjaga sistem ini tetap hidup bukanlah regulasi semata, tetapi kepercayaan masyarakat. Menurut kamu, apakah akad wadiah hari ini masih dijalankan sesuai makna sejatinya? Tulis pendapatmu di kolom komentar.